Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya lanjutkan ke hadis mutharib. Hadis mutharib adalah hadis yang bertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain, namun masih bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Kalau gampangannya itu hadis mutharib itu hadis yang kacau, yang kacak-kacakan, kacau balau. Kenapa begitu? Karena hadis ini adalah hadis yang saling bertolak belakang antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi ada beberapa hadis yang membicarakan tentang hal yang sama, yang ada kesamaannya ya, kesamaan dalam hal misalnya dalam tema zakat ya, dalam tema zakat atau dalam tema harta. Nah, di situ ternyata ada beberapa riwayat hadis yang isinya itu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Nah, itu disebut dengan hadis mutharib. Dan bertolak belakang dan nggak bisa ditarjih, nggak bisa dibanding-bandingkan, nggak bisa diunggulkan satu dengan yang lain, satu atas yang lain. Itu namanya hadis mutharib. Kalau di sini masih bisa digabungkan, sebetulnya kalau dari beberapa definisi di kitab-kitab mustalah hadis itu malah nggak bisa digabungkan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ada benang merahnya, ada kesamaan dari segi tema, mungkin seperti yang ada di contoh ini, yaitu temanya tentang harta. Nah, kita lihat sekarang contohnya ya. Kamu lihat di yang bergaris bawah itu, faqala inna fil mali lahaqqun siwaz zakat. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat. Jadi di dalam harta itu ada hak yang lain selain zakat. Ini riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang lain yaitu yaqulu laisa fil mali haqqun siwaz zakat. Rasulullah bersabda bahwa di dalam harta itu tidak ada hak selain zakat. Jadi hanya zakat saja. Sementara yang tadi riwayat pertama tadi ada hak lain selain zakat. Sementara yang kedua tidak ada hak selain zakat. Ini kan bertolak belakang. Nah, inilah yang dinamakan dengan mutharib, sama-sama kuat tapi bertolak belakang. Itu namanya hadis mutharib. Karena nggak bisa ditarjih atau nggak bisa diunggulkan satu atas yang lain. Ini namanya hadis mutharib. Kemudian kita lanjut ke hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Kalau di dalam kitab itu adalah maruya kalau di dalam kitab adalah marwahul maqbul mukhalifan liman huwa awla minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, orang yang diterima hadisnya, tapi bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah darinya. Jadi gini gampangannya, hadis syadz itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, tapi hadis tersebut ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah. Begitu ya. Jadi thiqah ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah. Itu dinamakan hadis syadz. Nah, kalau kebalikannya, yaitu hadis yang lebih thiqah, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah ya, maka itu dinamakan hadis mahfudz. Jadi kebalikan dari hadis syadz adalah hadis mahfudz. Jadi syadz itu yang hadis yang lemahnya itu, yang bertentangan itu, yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Kemudian hadis yang mahfudz adalah hadis yang lebih thiqah tadi ya, yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah tadi. Itu dinamakan hadis mahfudz. Kita lihat contohnya. Kamu lihat hadis ini yang ada garis bawah. An Abi Hurairah qala marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla subhi falyattaji ala yaminihi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
Baihaqi berkata, hadis dari Abdul Wahid ini bertentangan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadis yang menyebutkan hadis ini adalah hadis fi'liyah, bukan hadis qauliyah. Hadis yang lebih kuat adalah, kami lihat bawahnya, Anna Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-mu'adzin bil ula min salati fajri qama faraka rak'ataini khafifataini qabla salati fajri ba'da an yastabina al-fajru thumma ittaja'a ala shikkihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-mu'adzinu lil iqamah. Rawahul Bukhari. Nah, hadis yang kedua ini adalah riwayat yang lebih thiqah, yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah. Sementara hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Jadi kalau dibandingkan, tentu saja yang lebih thiqah lebih baik daripada yang thiqah. Makanya hadis yang pertama tadi yang kalah karena tidak kurang thiqah, hanya thiqah saja, tidak lebih thiqah, maka dinamakan hadis syadz. Sementara yang lebih thiqah dinamakan hadis mahfudz. Jadi menurut riwayat yang lebih thiqah itu sebetulnya bukan hadis qauliyah, bukan sabda Nabi, tapi adalah perbuatan Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menjelang salat subuh. Ya, jadi bukan sabda beliau. Jadi yang lebih kuat adalah yang kedua atau yang kita sebut dengan hadis mahfudz, sementara yang kalah atau yang lemah adalah hadis yang pertama karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah, itu hadis syadz. Sekarang kita ke hadis mushaf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi titik sedangkan bentuk tulisannya tetap. Jadi hadis mushaf itu hadis yang hanya perbedaannya di titik saja ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, ini adalah salah satu dari beberapa definisi hadis mushaf sendiri ya, karena di kitab-kitab yang lain ada perbedaan. Tapi saya menggunakan yang ini saja karena kalian punyanya buku ini, sehingga saya menggunakan buku ini saja sebagai pedoman dalam pelajaran kali ini. Ya, sudah gampangannya hadis mushaf itu hadis yang hanya perbedaan di segi titik tapi tulisannya tetap sama. Jadi ada perbedaan yang hanya berupa titik saja. Coba kita lihat dari contohnya. Yang pertama, yang ada garis bawahnya yaitu lafaz syai'an. Sementara yang kedua, ternyata yang betul adalah sitan, bukan syai'an. Inilah yang dinamakan hadis mushaf, yaitu ada kesalahan di titik. Yang betul sitan ya, tapi kemudian di sini ditulis syai'an, ini kan salah. Maka hadis ini yang pertama ini dinamakan hadis mushaf. Langsung ke hadis muharraf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi harokat sedangkan bentuk tulisannya tetap. Nah, kalau muharraf ini yang berbeda itu harokatnya, sementara tulisannya tetap sama ya. Kalau yang mushaf tadi yang berbeda adalah titik, sementara tulisannya tetap sama. Kita lihat contohnya. Contoh hadis yang ditahrifkan oleh Gondur dengan Gondur dengan ungkapan yang aslinya Ubay menjadi abi, yang artinya ayahku. Marwahu Gonduru qala rumiya abi yaumal ahzabi ala akhulihi faqawahu Rasulullah. Yang benar adalah, kamu lihat, kita langsung ke yang menjadi bahasan, yaitu qala rumiya ubayyun yaumal ahzabi. Jadi di sini sudah jelas ada kesalahan di harokat. Yang betul adalah ubayyun, kemudian di sini ditulis abi. Ya, ini maka hadis ini dinamakan hadis muharraf karena ada kesalahan di harokat. Yang betul adalah ubayyun. Saya kira sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar.
Kalau belum paham silahkan tanyakan nanti di kolom komentar ya, jangan diam saja. Wallahu a'lam bishawab.